Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 711. Oke, langkah usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali ini bersama dengan Cailin dan juga Harimau Raja Surgawi, ketiganya telah tiba di istana Rituan Serigala Naga. Xiaoyan pun disambut dengan berbagai tarian yang cukup menarik. Tiba-tiba saja terdengar sebuah ledakan yang sangat keras dari arah luar, dan kali ini suara pertempuran yang cukup memekakkan telinga terus didengarkan oleh Xiaoyan dan juga yang lainnya. Hal ini membuat mereka semua yang berada di dalam ruangan ini buru-buru keluar untuk melihat siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap kota iblis yang merupakan wilayah kekuasaan dari Tuan Serigala Naga. Pandangan mata dari Cailin melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, sepertinya ada seseorang yang telah menyerang kota iblis ini. Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi energi yang telah tersebar dan kemudian dia berkata, itu sebenarnya adalah fluktuasi dari Raja Tianqiong. Harimau Raja Surgawi pada saat ini juga berkata, selain itu, aku juga bisa merasakan adanya fluktuasi dari Raja Iblis Muske. Xiaoyan melihat pada keduanya dan kemudian dia berkata, ayo, kita harus segera pergi dan lihat kekacauan apa yang telah ditimbulkan oleh Raja Tianqiong. Kota Iblis sekarang telah dikelilingi oleh energi-energi hijau yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak sosok yang merupakan prajurit dari Raja Tianqiong dan juga Raja Iblis Muske telah mengepung seluruh tempat ini. Perlawanan pun dilakukan oleh pasukan dari Tuan Serigala Naga hingga akhirnya pertempuran yang besar pun terjadi di tempat ini. Di sisi lain, Tuan Serigala Naga sebenarnya juga telah keluar dari retreatnya, dan kemudian di hadapannya saat ini benar-benar ada Raja Iblis Muske dan juga Raja Tianqiong. Tuan Serigala Naga dengan raut wajah yang cukup jelek, dia pun berkata, sial, sebenarnya aku salah perhitungan. Kekuatan Raja Tianqiong berada di reinkarnasi keempat dan levelnya sama dengan Tuan Serigala Naga. Tapi saat ini Raja Tianqiong telah mendapatkan bantuan dari Raja Iblis Muske. Maka pertempuran 2 lawan 1 bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh Tuan Serigala Naga. Sambil tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan, Raja Tianqiong pun kali ini mengatakan, Serigala Naga, zaman telah berubah. Awalnya wilayah iblis kita ini dipimpin oleh Kaisar Iblis, tapi sekarang dia telah melangkah ke pusat dunia iblis dan dia tidak bisa ikut campur lagi dalam urusan dunia bawah seperti ini. Sekalipun dia menjadikanmu sebagai orang kepercayaannya, tapi kali ini kau tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku. Kekuatanmu dan juga kekuatanku sama-sama berada di reinkarnasi keempat. Sementara Raja Iblis Tulang Putih, dia belum meninggalkan retreatnya dan tidak bisa memberikan bantuan terhadap dirimu. Kali ini kedatanganku adalah untuk mengambil alih segalanya dan sudah saatnya mengubah dunia iblis ini. Sementara Raja Iblis Muske juga sambil tersenyum dia menimpali. Sebenarnya aku juga sudah menunggu untuk hari ini terlalu lama. Saatnya perubahan terjadi. Lenyapkan pasukan dari Tuan Serigala Naga. Mendengarkan ucapan dari Raja Iblis Muske, kali ini pasukan yang berada di bawah komandonya langsung mengeluarkan aroma-aroma yang cukup aneh dari dalam tubuh mereka dan disebarkan di seluruh tempat ini. Beberapa komandan kuat di bawah kepemimpinan dari Tuan Serigala Naga tiba-tiba saja mengatakan, semuanya tahan nafas kalian, jika tidak dan kalian menyerap aroma aneh itu, maka hal ini akan sangat membahayakan. Para prajurit yang mendengarkan ucapan dari sang komandan, mereka buru-buru menutup hidung dan juga menahan nafas. Sementara Tuan Serigala Naga dengan penuh percaya diri, dia mengatakan, belum tahu siapa yang akan mengalahkan siapa. Meskipun kau mendapatkan bantuan Raja Iblis Muske, dirimu jangan terlalu sombong. Raja Iblis Tianqiong kali ini segera mengatakan, jika begitu terimalah serangan dari telapak tanganku. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Iblis Tianqiong, dan kemudian hal itu berubah menjadi tinju kuno raksasa yang berbentuk harimau. Lalu tanpa ampun hal seperti ini diluncurkan untuk menuju Tuan Serigala Naga. Di sisi lain, kekuatan kabut beracun yang cukup mengerikan juga telah dipancarkan dari dalam tubuh Raja Iblis Muske. Dan hal seperti ini sekarang juga telah diluncurkan kepada Tuan Serigala Naga.
Hal itu membuat raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi serangan gabungan Raja Iblis Muske dan juga Raja Tian Qiong. Namun detik berikutnya dua sinar cahaya telah meluncur dengan sangat cepat dan tidak lain itu adalah Zhou Yan bersama dengan harimau darah jahat surgawi. Keduanya pun langsung berdiri di depan Tuan Serigala Naga untuk memberikan perlindungan. Tuan Serigala Naga yang baru saja keluar dari retreatnya tidak tahu jika dua orang yang berada di depannya adalah harimau darah jahat surgawi dan juga Zhou Yan. Dirinya pun pada saat ini hanya berkata, "Dua tuan, siapa Anda? Cepat menyingkir, serangan itu terlalu berbahaya." Mendengar ucapan dari Tuan Serigala Naga membuat Zhou Yan melirik ke arahnya sambil tersenyum. Hal ini membuat raut wajah dari Tuan Serigala Naga diberi keterkejutan dan kemudian dia secara spontan berkata, "Sebenarnya kau adalah Zhou Yan." Sementara Zhou Yan, pandangan matanya melihat pada harimau darah jahat surgawi yang berada di sebelahnya sambil berkata, "Apakah kau bisa mengatasi kedua orang itu? Untuk urusan serangan ini, serahkan saja pada diriku." Tubuh manusia dari harimau darah jahat surgawi hanya tersenyum sambil berkata, "Tuan Zhou Yan, serahkan saja padaku." Zhou Yan kemudian mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya. Lalu dia pun melemparkan dua serangan dan kemudian degar tinju harimau besar dan juga kekuatan kabut beracun terhantam oleh kekuatan api milik Zhou Yan dan kemudian hal seperti ini tersebar dalam seketika. Di sisi lain, harimau darah jahat surgawi langsung meluncur dengan sangat cepat dan kemudian dia pun telah sampai di hadapan Raja Tian Qiong dan juga Raja Iblis Muske. Raut wajah dari keduanya kali ini telah membeku dan kemudian ketakutan telah muncul di dalam hati masing-masing. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, harimau darah jahat surgawi kini telah langsung mengayunkan kakinya. Lalu degar! Tendangan itu pun menghantam tubuh Raja Iblis Muske dan juga tubuh Raja Tian Qiong. Hanya dalam sekejap saja, mereka kali ini telah langsung berubah menjadi genangan cairan berwarna merah. Setelah menghancurkan keduanya, harimau darah jahat surgawi kembali ke sisi dari Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Zhou Yan, mohon maaf, aku tidak sengaja melepaskan tendangan dengan kekuatan penuh sehingga membuat tubuh dari keduanya hancur lebur seperti itu. Awalnya aku pikir mereka keras, tapi ternyata mereka hanyalah kertas." Menyaksikan hal seperti ini, Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara Tuan Serigala Naga, raut wajahnya dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Di sisi lain, hal itu juga terjadi pada pasukan besar dari Tuan Serigala Naga ini. Sementara pasukan Raja Tian Qiong dan juga Raja Iblis Muske, ketakutan telah memenuhi seluruh hati mereka. Tidak menyangka hanya dengan satu tendangan akan langsung menghancurkan tubuh dari pemimpinnya. Tuan Serigala Naga kemudian berkata di dalam hatinya, sebenarnya siapa orang ini? Dia benar-benar mampu menghancurkan tubuh Raja Tian Qiong dan juga Raja Iblis Muske hanya dengan satu tendangan. Cailin yang juga telah berada di dalam tempat ini, pandangan matanya melihat pada genangan cairan merah dari kehancuran tubuh Raja Tian Qiong dan juga Raja Iblis Muske. Lalu Cailin pun bisa merasakan adanya gelombang fluktuasi yang cukup aneh terpancar dari dalam pedangnya, seolah-olah hal itu cukup tertarik dengan sesuatu yang berada di genangan cairan merah. Pandangan mata dari Cailin melihat ke arah Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, sepertinya ada sesuatu di dalam genangan merah itu. Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, sesuatu tiba-tiba saja keluar dari dalam genangan merah dan kemudian itu seperti seekor anak kucing. Melihat hal ini, Zhou Yan tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian dia mengatakan, itu sebenarnya adalah api suci yang berada di peringkat 33 yang bernama api iblis penghantam surga. Tidak disangka dalam perjalanan di dalam dunia iblis ini Zhou Yan akan menemukan dua api suci dan dia kali ini berniat untuk memberikan dua api suci terhadap Cailin dan juga Mu Ying. Tanpa ragu, Zhou Yan, Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi kini telah langsung meluncur mendekati genangan cairan yang berwarna merah tersebut. Zhou Yan kemudian mengambil anak kucing kecil itu dan kemudian dia pun menggendongnya. Sementara pandangan mata dari harimau darah jahat surgawi menatap tajam pada genangan cairan merah dan kemudian dia berkata, Tuan Zhou Yan, sebenarnya masih ada sesuatu lainnya di dalam genangan cairan ini. Tanpa ragu lagi,
tangan dari harimau darah jahat surgawi itu pun diulurkan dan kemudian dimasukkan ke dalam genangan cairan merah. Lalu dia pun meraba-raba untuk menemukan sesuatu. Tidak lama kemudian dia pun menarik tangannya dan saat ini sudah memegang sebuah tombak yang panjangnya hanya 1 inci saja. Fluktuasi yang sangat menakutkan disebarkan dari dalam tombak yang panjangnya hanya 1 inci tersebut. Hal ini membuat para monster yang berada di dalam tempat ini, raut wajahnya terlihat cukup jelek karena merasakan ketakutan yang luar biasa. Tuan Serigala Naga ketika melihat pada tombak yang hanya 1 inci, tiba-tiba saja dia mengatakan sebenarnya itu adalah senjata peringkat ke-10 di dalam dunia iblis yang bernama tombak darah ujung perak. Dengan bantuan Soyen dan juga harimau darah jahat surgawi, pertempuran di kota iblis ini tampak seperti lelucon biasa. Hanya dalam sekejap mata, pertempuran itu pun berakhir. Para pasukan yang dibawa oleh Raja Tian Qiong dan juga Raja Iblis Muske semuanya menyerah dan mereka pun bersedia untuk bergabung dengan Tuan Serigala Naga. Karena jika tidak mau melakukan hal seperti ini, maka Tuan Serigala Naga juga tidak segan-segan untuk menyingkirkan para pedebah. Beberapa saat kemudian, Soyen, Tuan Serigala Naga, dan juga yang lainnya kali ini telah berada di dalam rumah yang besar dan tidak lain ini adalah kediaman dari Tuan Serigala Naga itu sendiri. Soyen pun mulai bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam dunia iblis? Padahal dulu sudah disatukan kembali oleh Kaisar Iblis, tapi saat ini malah situasinya kembali ke pengaturan awal. Perkataan dari Soyen kemudian dijelaskan oleh Tuan Serigala Naga. Selama aku melakukan retreat ular naga laut Nether, dia telah dengan gegabah menantang Raja Tian Qiong. Pada akhirnya dia pun kalah. Tubuh fisik serta jiwanya hancur lebur. Alasan kenapa ular naga laut Nether berani melakukan hal seperti ini karena dia telah mendapatkan api suci peringkat 33 yang telah kau ambil barusan. Dan itu adalah api iblis, penghantam surga. Mendapatkan api suci telah membuat dirinya melebih-lebihkan kekuatan hingga akhirnya hal itu malah menghancurkan hidup dari ular naga laut Nether sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah seperti apa yang disaksikan oleh Tuan Muda Soyen, yaitu penyerangan Raja Tian Qiong. Namun untungnya Anda muncul tepat waktu dan bisa membalikkan semua keadaan. Di dalam hati, Tuan Serigala Naga memiliki sebuah kekaguman luar biasa pada seorang Soyen. Saat itu, Soyen berada di bawah perlindungannya, tapi sekarang Soyen malah yang melindungi dirinya. Dan untungnya, Serigala Naga bersama dengan Soyen memiliki hubungan yang baik. Maka dari itu untuk saat ini, Tuan Serigala Naga bisa menikmati ketenangan. Soyen yang mendengarkan penjelasan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, ternyata seperti itu ceritanya. Pantas saja saat itu, ular naga laut Nether menolak bantuan yang aku berikan. Karena dia merasa memiliki api suci sudah mampu melawan Raja Tian Qiong. Andai saja pada saat itu aku memberikan bantuan pada ular naga laut Nether, mungkin dia tidak akan tewas seperti itu. Serigala Naga hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, sudahlah, Tuan Muda Soyen tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Semua ini adalah takdir dari ular naga laut Nether. Masalah di tempat ini sudah selesai dan aku sebenarnya cukup penasaran langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Soyen. Soyen pun kemudian menimpali, untuk saat ini kemungkinan aku akan menyempurnakan build yang dibutuhkan Cailin. Tolong kau persiapkan ruang khusus bagi diriku. Setelah aku selesai memurnikan pil ini, maka aku akan segera pergi menuju pusat dunia iblis untuk menyelesaikan masalah dari piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuh dari istriku. Selain itu, Tuan Serigala Naga, ngomong-ngomong aku masih punya beberapa barang di sini dan percuma saja menyimpannya. Lebih baik aku berikan pada dirimu. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian tombak darah ujung perak kali ini telah muncul. Menyaksikan hal seperti itu membuat Tuan Serigala Naga menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, Tuan Muda Soyen, aku tidak bisa menerimanya. Kekuatan dan juga nilai dari senjata ini terlalu besar. Bahkan jika aku menukarnya,
Aku tidak memiliki hal apapun yang pantas ditukar dengan senjata tersebut. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa menerima tombak darah ujung perak. Lebih baik Tuan Muda Soyen memberikan saja pada Nyonya Cailin. Dia jelas lebih membutuhkannya daripada diriku. Cailin buru-buru menolaknya. Meskipun benda ini cukup kuat, tapi aku tidak membutuhkannya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Cailin segera melambaikan tangannya dan kemudian sebuah pedang ini telah muncul di telapak tangan dari Cailin. Melihat hal seperti itu, raut wajah dari Tuan Serigala Naga dipenuhi keterkejutan dan kemudian dia berkata, "Tunggu dulu. Sebenarnya ini adalah artefak ilahi peringkat keempat dari dunia iblis yang bernama pedang penekan iblis." Nyonya Cailin, Anda benar-benar mendapatkan senjata yang luar biasa. Sementara Soyen kali ini segera mengatakan, "Senior Serigala Naga, sekarang Kaisar Iblis telah bergabung dengan pusat dunia iblis dan tempat ini masih membutuhkan raja yang baru sebagai pemimpinnya. Sudahlah, terima saja tombak darah ujung perak ini. Selain itu, aku juga memiliki kristal darah asal naga kuno. Di dalamnya mengandung banyak kekuatan dan juga darah keluarga asli dari klan naga. Seharusnya kedua hal ini sudah cukup untuk menstabilkan posisimu di dalam dunia iblis. Selain itu, kau juga harus tahu, Perang Dunia Kedua mungkin sebentar lagi akan dimulai dan kita membutuhkan bantuanmu di masa depan nanti untuk membentuk aliansi bersama dengan wilayah api yang tidak berujung." Soyen pun kali ini segera memberikan senjata dan juga kristal berwarna merah yang berada di telapak tangannya kepada Tuan Serigala Naga. Melihat hal seperti ini dan juga paksaan dari Soyen membuat Serigala Naga hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku akan menerima perintah dari Tuan Muda Soyen." Meskipun kekuatan Serigala Naga saat ini hanya mencapai reinkarnasi keempat, tapi dengan kristal darah asal naga kuno, pasti hal seperti itu akan mampu membangkitkan dan juga meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dari Tuan Serigala Naga. Bahkan kemungkinan dia akan bisa mencapai reinkarnasi kelima atau bahkan keenam dalam waktu dekat. Selain itu, Soyen juga seorang alkemis yang luar biasa. Dia bisa memberikannya pil obat yang dibutuhkan oleh Tuan Serigala Naga. Soyen kemudian mulai berdiri sambil berkata, "Baiklah, karena semuanya sudah selesai di tempat ini, maka aku akan segera memasuki ruang tertentu. Cailin, jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, kau jangan sampai mengambil keputusan sendiri. Setidaknya tunggu sampai aku keluar dari pemurnian pil obat ini." Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, ular putih kecil juga telah menjadi budak dari Cailin. Dia melihat pada Soyen dan kemudian segera tersenyum. Tanpa ragu lagi, Soyen menghilang dalam seketika karena dia saat ini telah memasuki ruang rahasia yang telah disiapkan oleh Tuan Serigala Naga. Detik berikutnya, pandangan mata dari Serigala Naga ini melihat pada Cailin dan dia memberikan sebuah gulungan dari dalam cincin penyimpanan sambil berkata, "Nyonya Cailin, ini adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis dan dia secara khusus memintaku untuk memberikannya pada Tuan Soyen. Tapi dikarenakan tadi aku lupa, saat ini aku hanya bisa memberikannya pada Nyonya Cailin. Aku harap Anda bisa menyampaikan kepada Tuan Muda Soyen ketika dia keluar dari dalam ruang rahasia." Cailin segera mengambil gulungan itu dan kemudian menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Dengan berbagai bahan yang sudah dia siapkan, saat ini Soyen terfokus untuk membuat pil obat sesuai dengan resep yang telah diberikan oleh Cailin. Dan itu adalah pil pelebur jiwa. Selain itu, Soyen juga tidak berniat untuk melahap dua api suci yang telah dia dapatkan, karena dia memiliki ide lain untuk memberikan dua api suci ini pada Mu Yingying dan juga Cailin. 5 hari telah berlalu dalam sekejap mata dan kemudian tiba-tiba saja boom! Fluktuasi energi yang sangat mengerikan keluar dari dalam ruang rahasia tempat Soyen memurnikan pil obat. Hal itu telah menimbulkan gejolak yang luar biasa di langit. Bahkan awan hitam saat ini telah langsung berkumpul dan itu akan mengeluarkan sambaran petir yang paling mengerikan. Berbagai makhluk yang berada di dalam kota iblis ini, raut wajahnya terlihat sangat ketakutan dan bahkan tubuh mereka juga gemetaran
ketika menyaksikan fluktuasi energi yang sangat mengerikan di langit. Detik berikutnya tubuh dari Soyen melayang ke udara dan kemudian petir yang sangat besar pun menyambar. Tapi hal seperti itu tidak mampu memberikan tekanan apapun terhadap tubuh Soyen. Dia hanya melambaikan tangannya. Kekuatan api menyebar dan kemudian diar membuat petirnya dan juga awan hitam yang berada di langit menghilang dalam seketika. Soyen kali ini telah memegang sebuah pil dan kemudian dia sambil tersenyum mengatakan, pada akhirnya pil tingkat ke-8 puncak surga, yaitu pil pemulihan pelebur jiwa, telah berhasil aku buat. Soyen pun segera memasukkan pil ini ke dalam botol giok dan kemudian dia turun dari udara. Hal seperti itu langsung disambut oleh Cailin dan juga yang lainnya. Tanpa ragu lagi Soyen memberikan botol giok yang di dalamnya berisi pil tersebut pada istrinya sambil mengatakan, Cailin, simpanlah ini baik-baik dan selanjutnya mari kita segera pergi menuju pusat dunia iblis. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Cailin hanya bisa mengangguk. Namun sebelum pergi Cailin mengeluarkan gulungan yang telah diberikan oleh Tuan Serigala Naga dan kemudian dia mengatakan, ini adalah pesan yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Aku harap sebelum kau pergi menuju pusat dunia iblis, kau membaca pesan yang berada di dalam gulungan tersebut. Soyen pun dengan hati-hati membuka gulungan itu dan kemudian dia membaca isi yang berada di dalamnya, yang merupakan tulisan dari Tuan Kaisar Iblis. Soyen, saat kau membaca surat ini, hal itu telah membuktikan bahwa kau telah sampai di dalam dunia iblis dan kau juga telah bertemu dengan Serigala Naga. Sebelumnya aku tahu bahwa kekuatan 10 warna dari istrimu telah membuka jalan bagimu untuk menuju pusat dunia iblis. Tapi saat ini kau harus waspada. Pemimpin dari pusat dunia iblis itu sangatlah aneh. Sepertinya dia menginginkan kekuatan dari bintang dalam surga 10 warna yang dimiliki oleh istrimu. Dan dia juga ingin bertemu dengan dirimu. Selain itu, Raja Binatang yang merupakan harimau api milikmu, dia masih tertidur lelap. Ketika dia bangun, kekuatan dan juga wibawanya akan mencapai tingkat yang cukup mencengangkan. Soyen, selain itu kau juga harus berhati-hati dengan kerajaan malaikat, dunia iblis, dan juga dunia regional. Para musuh dari ketiga tempat itu tidak diketahui, tapi menurut informasi yang telah aku selidiki secara diam-diam, ketiga kekuatan ini tampaknya terkait dengan para tokoh kuat yang telah mengepung dan juga menekan klan Xiao milikmu. Untuk saat ini mungkin aku telah salah perhitungan, tapi kau jangan menganggap remeh mereka. Robeklah gulungan ini dan aku akan membawamu ke dalam pusat dunia iblis. Harimau darah jahat surgawi yang juga ikut membaca tulisan yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, pandangan matanya saat ini menyusut. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Soyen adalah keturunan dari klan Xiao. Pantas saja dia terlibat dengan banyak kekuatan puncak dari dunia ini. Sementara Soyen pada saat ini mengatakan, kerajaan malaikat, mungkinkah ada bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh mereka di dalam benua Dodi? Selain itu, batas geografisnya untuk sementara juga tidak diketahui. Dalam kasus dunia iblis, seharusnya istana Dewa Iblis masih berdiri berdampingan dengan istana Dewa Racun. Setelah bergumam seperti ini, pandangan mata dari Soyen melihat pada Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi sambil berkata, apakah kalian berdua sudah siap untuk pergi? Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu lagi Soyen mulai merobek gulungan yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Sebuah kekuatan hijau tiba-tiba saja muncul dari dalam gulungan tersebut dan kemudian hal ini berubah menjadi sebuah lubang hitam. Tidak butuh basa-basi dan juga membuang-buang waktu, ketiganya langsung masuk ke dalam lubang hitam itu, lalu menghilang dalam seketika karena mereka saat ini akan menuju pusat dunia iblis. Kita berpindah pada pusat dunia iblis. Tempat itu adalah sebuah wilayah yang sangat luas dan di sanalah banyak monster-monster spiritual yang tidak terhitung jumlahnya mendambakan untuk bisa tinggal di dalam tempat ini. Pusat dunia iblis merupakan tempat paling kuat di dalam dunia iblis itu sendiri, dan makhluk yang bisa masuk ke dalam tempat ini setidaknya harus memiliki kekuatan reinkarnasi. Selain itu, mereka juga membutuhkan sebuah kesempatan khusus untuk bisa tinggal di dalam pusat dunia iblis. Ini adalah tempat suci untuk berkultivasi yang telah diimpikan oleh orang-orang di dalam dunia iblis ini sendiri. Di
Di sebuah istana yang cukup besar, sekarang telah duduk seseorang, pria paruh baya yang tidak lain dia adalah pemimpin dari pusat dunia iblis ini. Tidak lama kemudian salah seorang tiba dan kemudian memberikan laporan. Pemimpin pusat dunia iblis, orang yang Anda cari-cari selama ini, mereka tampaknya sudah tiba. Pemimpin pusat dunia iblis menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, ayo turun. Tempat ini akan berada di bawah dari kendaliku. Orang yang memberikan laporan kali ini kembali mengatakan, selain itu Tuan Pemimpin, identitas dari keduanya tidak sederhana dan mereka juga merupakan orang yang telah dijaga oleh wakil pemimpin dari pusat dunia iblis ini, yaitu Tuan Kaisar Iblis. Aku harap Anda berhati-hati. Pemimpin pusat dunia iblis kemudian menimpali, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini, dan itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabku. Sang utusan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menghilang dalam seketika. Sementara pemimpin dari pusat dunia iblis ini sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, keturunan Clan Xiao, keturunan piton pelan surga 10 warna. Meskipun kalian dilindungi oleh orang gila seperti Kaisar Iblis, tapi jika kalian ingin menginjak dan juga mendapatkan mayat dari piton pelan surga 10 warna, maka hal itu harus meminta izin padaku terlebih dahulu. Lagi pula aku yang sekarang adalah orang paling kuat di dalam dunia iblis. Setelah berkata seperti ini, pemimpin dari pusat dunia iblis menghilang dalam seketika. Kekuatan orang itu mungkin jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Iblis, tapi dia memiliki rasa takut terhadap kekuatan keabadian dari Kaisar Iblis itu sendiri. Apalagi Kaisar Iblis juga memiliki kekuatan jalan ilahi. Meskipun dia harus bertentangan dengan Kaisar Iblis, tapi sebagai pemimpin dari pusat dunia iblis, dia tidak akan pernah mau memberikan mayat dari piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tempat ini. Dan pemimpin pusat dunia iblis berpikir, apabila dia mampu menelan kekuatan dari piton pelan surga 10 warna, maka hal itu akan bisa membuatnya menembus belenggu dan memasuki reinkarnasi ke-8, atau mungkin bahkan lebih tinggi lagi, yaitu mencapai reinkarnasi ke-9. Kita berpindah ke tempat dari Joyen berada. Mereka bertiga telah keluar dari lorong dimensi dan kemudian telah tiba di sebuah tempat yang cukup aneh. Pandangan mata dari ketiganya melihat pada tempat sekeliling untuk memastikan bahwa ini bukan tempat yang salah. Raut wajah dari harimau darah jahat surgawi telah berubah menjadi cukup aneh dan kemudian dia pun berkata, apakah tempat ini benar-benar pusat dunia iblis? Tapi kenapa rasa-rasanya ada fluktuasi yang tidak beres? Cailin juga melihat pada tempat sekeliling dan kemudian ular putih pada saat ini muncul di atas baunya sambil tersenyum penuh dengan kegirangan. Hal seperti itu membuat Cailin tiba-tiba saja berkata, tempat ini memanglah pusat dunia iblis, karena sepertinya ular putih yang berada di atas bahu dari Cailin seolah-olah melepaskan perasaan gembira seperti pulang ke rumah sendiri. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Joyen akan berhasil mendapatkan mayat dari piton pelan surga 10 warna sehingga mampu menyelesaikan masalah dari Cailin di dalam tempat ini? Dan sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh pemimpin dari pusat dunia iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.